Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Baik pemirsa, kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran atau batin kita bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola batinmu atau kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dharma TV, kita sepakat bahwa semua orang dari kita, bahkan semua makhluk ingin hidup berbahagia. Dan bagaimana caranya? Banyak yang masih salah persepsi atau salah jalan. Dia pikir itu kebahagiaan, tapi ternyata setelah dia lewati bukan kebahagiaan. Tapi apa sebenarnya kebahagiaan yang sebenar-benarnya? Baik pemirsa Dharma TV, dalam tema kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Sutomo Adiwijoyo dari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Kabupaten Malang. Dan beliau juga adalah pengurus FKUB Kabupaten Malang. Kita sapa dulu Pak Tomo. Apa kabar Pak Tomo? Sehat selalu? Sehat selalu, terima kasih. Seger ya pakai merah ya hari ini? Iya. Dan udengnya itu loh, udeng mana ini Pak? Udeng Jawa. Udeng Jawa ya? Iya. Udeng itu berarti mudeng lah, gak salah artinya. Iya. Monggo Pak, disapa dulu pemirsa. Baik, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya sampaikan salam Panganjali, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Iya, saya jawabnya apa? Santi gitu. Betul. Kalau kita amin, sadu. Iya. Gitu ya Pak ya? Damai. Damai. Ya. Oke, baik. Pak Tomo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yaitu merawat semangat kebangsaan. Nih, tadi saya lihat di profilnya Pak Tomo ada penjenengan foto sama Pak Jokowi. Ya, ini ada pesan apa sebenarnya dari Pak Jokowi terhadap, ada cara apa sih pada waktu itu Pak? Tolong dong dikasih cerita, kepo. Gimana Pak? Ya, sebetulnya begini kan, waktu itu kan saya sore-sore itu mau sembahyang sama anak sama istri. Kan ya namanya saya orang Hindu, jadi punya kewajiban kalau setiap hari itu harus sembahyang begitu. Pada saat itu saya mau sembahyang sore hari. Gitu. Tahu-tahu HP saya, HP jadul itu bunyi begitu. Saya mau sembahyang, mau masuk kamar suci saya, kok ada HP bunyi, terus saya angkat, kok mati gitu. Terus saya telepon balik, pulsa saya habis. Terus saya tunggu lagi. Saya tunggu. Sebentar lagi telepon lagi gitu. Terus saya angkat gitu. Pak Sutomo Adiwijoyo, iya Pak. Kami dari apa itu dulu mengatakan dari Pampres ya. Pak Presiden besok mau ada kunjungan ke Malang. Salah satu diantaranya ke ini UMM gitu. Ya, beliau Muhammadiyah? Ya, Universitas Muhammadiyah. Jadi 2 tahun yang lalu gitu. Iya. Jadi beliau kepingin ketemu sama tokoh-tokoh majelis agama yang ada di Malang Raya. Salah satu diantaranya Bapak gitu. Bapak bisa ya hadir besok? Oh, sangat bisa, saya bilang gitu. Seneng ya? Seneng Kapan sekali. lagi ya? Iya. Orang namanya nggak pernah ketemu sama orang seperti itu ya. Saya juga tanya sama orang, pakai pakaian apa Pak? Maksud saya pakaian adat kita punya agama atau pakaian apa itu namanya nasional gitu. Waktu itu yang nelpon bilang pakai pakaian batik aja Pak gitu. Pakai sepatu ya, iya Pak, pakai sepatu. Jangan pakai sandal gunung. Itu ya. Nah, saya bilang sama anak saya, si Bagus, saya punya anak laki-laki. Gus, saya besok diundang sama Pak Presiden gitu. Oh iya ya,
Karena saya kan kuliah di UMM juga. Oh gitu. Nah, Ya, ya, besok ada kunjungan Pak Presiden ke kampus saya gitu. Iya, iya, iya. Ya mumpung ketemu sama Pak Presiden itu foto ya, saya bilang. Saya ditanya seperti itu, saya bilang seperti itu sama anak saya. Duh, saya tunjukkan HP jadul. Masa nggak bisa Gus kalau foto sama HP ini? Loh ya beli toh ya, beli HP Android. Saya kan belum punya HP Android. Singkat cerita udah beli gitu, ke sana gitu. Ternyata begitu mau masuk di ruangan itu, oh penjaganya ketat sekali. Ya. Jadi semuanya dompet, KTP, HP dikeluarkan semua. Tidak boleh dibawa masuk. Loh lah percuma. HP. Itu kan. Nah, semuanya. Duh, saya bilang, duh Pak, saya baru beli HP kemarin malam, maunya tak buat foto sama Pak Jokowi. Nah, nanti aja Pak, sekarang ditaruh aja di sini gitu. Nah, jadi singkat cerita Pak Jokowi itu tidak banyak waktu. Waktu kemarin dialog cuma kira-kira ada waktu berapa menit gitu. Nah, pesan yang penting yang harus dipahami oleh kita masing-masing tokoh agama itu adalah sampaikan kepada masyarakat, kepada bagian dari bangsa Indonesia ini bahwa saya Pancasila, saya Indonesia. Ya. Jadi artinya ya kita kemas ya, sesuai dengan agama kita masing-masing gitu. Karena itu ideologi bangsa ya. Ideologi Pancasila. bangsa dan ya. saya Pancasila ini ya seutuhnya kita itu Pancasila. Betul. Gitu. Kita Indonesia ya kita itu yang dalam diri kita ini adalah Indonesia yang bermacam-macam adat budaya dan suku itu harus ada dalam hati kita masing-masing begitu. Jadi kita tidak boleh membedakan itu dari agama apa, suku apa, warnanya kayak apa itu. Itu kita harus bisa merangkul semua. Makanya dengan sesuai dengan bahasa agama kita masing-masing. Ya. Itu pesannya Pak Jokowi. Itu pesannya ya. Nah, ini terkait dengan tema kita nih Pak, merawat semangat kebangsaan. Apa sih Pak yang disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme? Iya, patriot itu kan rasa ini ya, rasa ingin mengayomi, rasa ingin menjaga, ya, menjaga, berjuang. Sifatnya itu tidak beda dengan sifat pahlawan. Ya, betul, betul. Ya, jadi sifat pahlawan. Seorang pahlawan itu kan rasa yang ada dalam batinnya itu kan ingin berjuang. Apa yang diberjuangkan terutama adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan berarti kita itu harus merdeka bebas dalam segala hal, tidak. Tetapi bebas supaya kita itu tidak terjajah. Ya, karena kalau kita terjajah atau misal dalam bangsa Indonesia ini terjajah, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemauan bangsa dan rakyat Indonesia itu. Maka kemudian pahlawan itu kepingin berjuang untuk memerdekakan. Jadi rasa patriot, rasa apa itu namanya nasionalisme itu adalah sifat pahlawan. Sifat apa ini namanya ingin berjuang, itu mengayomi, melindungi tanah tumpah darah kita Indonesia yang tercinta ini. Kita harus punya sifat seperti itu ya Pak ya? Iya toh, harus, karena kalau toh tidak, kita kan akhirnya menjadi orang kan kayak ikut-ikutan aja, ya, tidak punya pendirian, tidak punya prinsip itu. Jadi kita harus punya rasa nasionalisme. Jadi rasa nasionalisme itu rasa yang kuat bahwa kita itu adalah orang Indonesia yang benar-benar kuat gitu loh. Ya. Jadi tidak boleh gampang terpengaruh, gampang apa ini namanya di adu domba gitu. Jadi makanya kita harus kuat pendirian kita. Tidak pandang itu dari suku apa, dari agama apa, janganlah memandang seperti itu. Itu. Maka seorang pahlawan dulu waktu memperjuangkan Indonesia ini menjadi merdeka, ini
beliau-beliau para pahlawan itu tidak pernah berpikir, kamu dari agama apa? Kamu dari suku apa? Tidak pernah punya pikiran seperti itu. Niatnya tetap satu, tekadnya adalah kepingin berjuang memerdekakan bangsa dan negara ini. Gitu. Ya, nah gimana dengan kita jelas ya Pak ya, rasa nasionalisme itu adalah rasa memiliki bangsa ini. Ya. Kita harusnya bersyukur bahwa kita lahir, Ya. minum, makan, mencari penghidupan di Indonesia ya Pak. Ya. Rasa memiliki lah seperti itu ya Pak ya. Sehingga tidak mudah diombang-ambing, diadu domba seperti itu. Kemudian patriotisme adalah rasa berjuang. Bagaimana ketika kita diserang. Nah, penyerangan ini kan terjajah ini bukan sekedar penjajahan kayak zaman dulu Pak. Bisa melalui dogma atau doktrin di dalam pikiran Pak. Ini bagaimana kalau menurut Bapak? Ada radikalisme, ada paham komunisme. Ini kan jauh dari ideologi Pancasila. Itu bukan Pancasila loh, gitu loh. Berarti kan bagaimana memberikan informasi ini kepada anak-anak muda, Pak? Begini, jadi kalau sekarang itu sudah bukan satu rahasia lagi ya. Banyak orang-orang kita yang didoktrin, ya istilahnya dicuci otak itu, supaya punya satu niat yang tertentu yang intinya adalah memusuhi bangsa kita sendiri. Yang intinya adalah ingin berbuat yang istilahnya dia kepingin seperti kelompoknya dia gitu. Tapi tidak berpikir bahwa ini sebetulnya merugikan. Bahwa ini sebetulnya sangat tidak baik untuk bangsa kita. Itu. Tetapi kemudian orang-orang yang dicuci otak itu tidak sadar gitu. Maka kemudian kita harus kembalikan orang-orang seperti itu. Bagaimana caranya? Ini tidak mudah ya. Kembali lagi ke ideologinya yang harus kita kuatkan, bahwa Pancasila ini sepertinya kurang mendasar dalam benak hatinya begitu. Nah, ya ini apa penting itu rasa kebangsaan bagi anak-anak muda? Jangan dijawab dulu Pak. Baik, pemirsa Dharma TV, apakah memang penting rasa kebangsaan bagi anak-anak muda yang mungkin sedang menonton di sini? Dan tentunya kita akan bahas setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Bapak Sutomo Adiwijoyo dalam merawat semangat kebangsaan. Baik, pemirsa Dharma TV, tadi kita bicarakan apakah anak-anak muda ini perlu ya mempunyai nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme di dalam diri mereka. Ya Pak, ya bagaimana sih caranya Pak melihat bahwa ternyata mereka mudah dipengaruhi oleh paham-paham yang lain? Apakah karena memang ideologi bangsa kita Pancasila tidak ditanamkan lagi kepada mereka Pak? Kalau menurut Bapak? Ya, sebetulnya gini, kalau tadi penting perlu nggak anak-anak muda kita itu rasa kebangsaan, rasa nasionalisme? Sangat perlu. Sangat perlu ya? Sangat perlu. Anak-anak kita, generasi muda sekarang ini sudah mulai tidak banyak yang percaya dengan rasa nasionalismenya. Soalnya sudah jadi makhluk global, Pak. Ya, Salah sudah satu, banyak yang sekarang itu terkontaminasi dengan hal-hal ide-ide yang dari luar negeri sana, begitu. Ya, dengan melalui medsos, teknologi melalui ya. macam-macam canggihnya teknologi. Ya, betul. Ini memang sangat memprihatinkan untuk kita, orang-orang tua ini. Ya, orang-orang tua ini merasa ngelus dodo. Aduh ya opo rek nasibe bangsa dan negara kita. Katakanlah 30-40 tahun yang akan datang. Kira-kira si ono enggak sing duweni rasa kebangsaan, rasa nasionalisme ini? Ini kan prihatin sekali. Nah, sementara di dunia pendidikan ini sudah kayak apa ya? Saya berpikirnya apakah ini memang karena ekstrakurikulumnya atau mungkin hal-hal yang menyangkut masalah Indonesia, masalah Pancasila, masalah ideologi ini tidak begitu dikuatkan oleh dari dunia pendidikan. Ini kan juga
prihatin sekali. Ya, ya, itu udah warning ya. Iya. Maka menurut kami, ya upaya kita sekarang tidak hanya melalui pendidikan aja, melalui dari forum-forum keagamaan, dari forum-forum paguyuban gitu. Nah, orang-orang yang dipercaya dalam mengelola paguyuban atau orang-orang yang ditunjuk sebagai pemuka-pemuka agama lah, ini harus punya satu prinsip yang kuat bahwa sebetulnya NKRI ini harga mati. Indonesia Pancasila ini harus menjadi dasar hidup semua bangsa Indonesia. Sebagai pondasi ini adalah Pancasila. Pancasila ini kalau dikemas dengan bahasa agama yang ada di Indonesia ada 6 ini sangat relevan sekali. Jadi tidak ada yang sangat bertentangan dengan Pancasila, tidak ada. Jadi, ya, universal ya, universal, mengayomi ya. Sangat-sangat universal. Maka kemudian kalau ada orang-orang yang ingin memecah belah, ya, ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat kita sesalkan. Ini yang menurut saya, maka generasi muda ini harus kita kuatkan. Ya. Kita kuatkan melalui apa? Itu kegiatan-kegiatan, kumpulan-kumpulan keagamaan yang dia ikuti. Gitu, gitu. Jadi pemuka agama atau tokoh-tokoh agama itu memang bertanggung jawab terhadap ini harusnya ya Pak ya, mempunyai rasa tanggung jawab besar. Iya. Karena lek umatnya nyelendong, dosanya dipek. Ya toh Pak? Iya. Berat loh Pak itu kalau cara hukum karma Pak. Itu berat loh Pak. Berat memang. Berat memang. Makanya orang yang ditunjuk sebagai ketua majelis, ketua pengurus agama, itu sebetulnya nggak gampang. Karena dari jamaah sebetulnya. Iya benar. Iya. Manut merono mau merene yo manut gitu kan. Seperti itu. Ya, tugas berat ya ini ya Pak ya. Tugas berat itu ya. Ya itu mungkin di dalam forum kebersamaan umat beragama kan bertemu tuh Pak ya dengan FKUB. FKUB. Itu dari agama mana aja Pak? Ini suka dibahas juga tentang ideologi Pancasila ini. Iya, kan begini, sebetulnya FKUB itu kan punya dua tupoksinya ya. Jadi pertama adalah merekomendasi tentang rencana pendirian rumah ibadah. Oke, karena masih banyak ini ya. Tiba-tiba ada spanduk tidak boleh mendirikan. Seperti itu kan kadang-kadang merasa tersakiti juga loh kalau menyinggung lah. Makanya dasarnya dari BBM itu, dari peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Kebetulan saya juga di tim pendirian rumah ibadah. Jadi setiap ada umat di Malang yang ingin mendirikan rumah ibadah, kita survei, kita teliti bagaimana ini perlu nggak gitu loh. Kalau memang satu keperluan ya. Keperluan satu agama itu ya harus diwujudkan gitu. Sebab kadang-kadang ya orang-orang tidak memahami gitu. Ini keperluan loh. Ya, umatnya wis wake ning desa kono, kemudian belum punya rumah ibadah. Sampai kalau dia melakukan ibadah itu keliling dari rumah ke rumah ya. Karena belum punya tempat sendiri. Ya. Nah, ini satu keperluan. Maka kemudian kita harus berikan fasilitas gitu. Nah, di sana kan cuma sebetulnya persyaratannya itu kan tidak sulit. Yang penting pertama adalah memang keperluan itu. Kalau itu memang sangat diperlukan itu. Kemudian semuanya yang diperlukan itu adalah 90 dari pengguna. Jadi agama itu harus melampirkan, buat proposal melampirkan pengguna sebagai pengguna melalui KTP-nya. Minimum 90 orang. 90 ya. Nah itu kemudian semua itu ditata lah yang rapi gitu. Kemudian pendukungnya ya macam-macam dari agama yang ada di sekitar itu. Pendukungnya itu di sekitar situ. Jangan cari pendukung yang jauh gitu. Jadi satu misal di RT 1 ya. Mau didirikan rumah ibadah, ya pendukungnya minimal di RT 1, RT 2 itu. Itu sebagai pendukung 60. Jadi 60 dari orang. 60 orang dibuktikan dengan KTP, tanda tangannya, kemudian dilegalisir oleh ini pejabat setempat. Oke, pernah nggak Pak di 90 orang sudah ada 90 umat nih pengen membuat rumah ibadah. Ternyata dari 60 orang itu
20 orang nggak setuju? Ya pernah aja. Pernah terjadi? Pernah. Terus gimana, Pak? Ya kita cari kan solusi apa, dia alasannya kok musyawarah. Ya tidak setujunya karena apa gitu kan. Kita harus masuk di sana. Kita mediasi gitu. Terus? Loh, kamu kok tidak setuju padahal kamu sudah tanda tangan di sini gitu kan. Macam-macam kan dia langsung, iya Pak, dulu waktu itu saya kan tanda tangan karena keterpaksaan dan macam-macam. Ya kita coba. Ya kalau kamu memang tidak setuju ya nggak apa-apa, itu hak kamu. Nah, akhirnya kan panitia harus memenuhi sampai 60 itu. Kalau kurang dari 60 ya otomatis tidak bisa. Gitu. Jadi sesaklek itu Pak, 59 orang gitu. Oh, nggak bisa. Nah, di sana di PBM-nya harus 60 begitu. Ya, nah, kemudian yang ketiga adalah surat keterangan kondusif dari kepala desa. Ini penting juga. Jadi kepala desa itu membuat satu pernyataan keterangan bahwa rencana pendirian rumah ibadah di desa kami, di RT ini dan sebagainya, situasi masyarakat kondusif. Tidak ada yang konflik, tidak ada yang merasa keberatan. Ini penting. Terus status tanahnya juga jelas gitu. Jadi intinya ada peraturan, ada musyawarah mufakat demi keadilan sosial Pancasila itu Pak. Ini kan manifestasi dari Pancasila. Pancasila ya. Kemudian itu topoksinya yang satu. Yang kedua adalah memantapkan kehidupan beragama, memantapkan kerukunan, kehidupan beragama. Ini tugas-tugasnya FKUB ini. Jadi memantapkan kehidupan beragama. Jadi kalau agamamu Hindu ya antepono kon dadi wong Hindu, sembayang itu loh, cuma Hindu-Hinduan gitu. Kamu Muslim. Jadi contoh yang baik. Iya, gitu jadi ya? seperti itu memantapkan ya ini tugas kita. Itu jadi mengamalkan dari Pancasila sila yang pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Kamu harus benar-benar menjadi orang yang beragama yang patuh taat itu. Jadi sebetulnya kalau ini dilakukan oleh semua pihak, bagus itu Pak. Wah, luar harmonis. Biasa. Indonesia yang sebetulnya harmonis, indah sekali, betul, dan tidak ada yang rebutan, orang sing gegeran, karena semuanya sudah memahami arti penting daripada penjabaran Pancasila itu. FKUB itu kapan terbentuknya Pak? Itu kan setelah PBM tahun 2006 ya. 13 tahun yang lalu sudah. Iya, sudah 13 tahun yang lalu. Tapi, dari dulu memang tupoksinya seperti itu? Iya, jadi merekomendasi pendirian rumah ibadah dan memantapkan kehidupan umat beragama. Tapi gak horek kegiatannya gak ya Pak ya? Harus dihorek ini, wah seru kayaknya. Iya, biasanya orang-orang FKUB itu diperlukan pada saat ketika ada kebutuhan gitu. Iya, Pak. Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman bangsa lain yang akan menghancurkan negara. Namun ini bentuk pertahanan dahulu dari para pahlawan kita. Kalau menurut Anda apa bentuk penjajahan di masa kini? Jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dharma TV, apakah kita merasa terjajah pada saat ini? Apakah bentuk penjajahan itu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel kami? Masih bersama saya Sapna Dewi. Hai yang di Madiun, Kediri, Blitar, Banyuwangi, kayaknya pernah nyampe di sana. Dan tentunya melalui streaming di bawah ini, Dharma TV bisa disaksikan di seluruh dunia. Atau juga bisa melalui YouTube Dharma TV Manage Your Mind. Baik, masih bersama Pak Tomo. Pak Tomo, tadi kita ngobrol tentang pertanyaan adalah bahwa dulu penjajahannya jelas nih. Penjajahnya jelas gitu, kita sosoknya gitu kan. Kalau sekarang apa yang dibilang sebagai penjajahan sih Pak Tomo? Apakah kita juga masih ada tendensi untuk dijajah sih sebenarnya? Iya, kalau dulu itu kan penjajah kan ketok moto ya, langsung ngerebut negara kan gitu ah. Iya. Nah sekarang ini yang lebih sulit lagi, jajai nggak ketok, tapi sekarang kan melalui moral kita. Melalui intelek kita, maka kemudian ada istilah di Hindu itu ada imtek ya, ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itu ini harus didasari dengan rasa dharma itu lagi begitu. Jadi artinya apa? Orang-orang yang berilmu ya, yang ilmunya banyak tetapi tidak punya dasar landasan yang
perbuatan dharma baik gitu, ya akhirnya ilmunya akan dibuat yang macam-macam. Ya. Ya. Nah, sekarang ini banyak penjajah yang masuk ke Indonesia, ya antara lain melalui yang medsos itu. Sekarang semua orang, ya katakanlah di Malang Raya ini jumlahnya, atau Kabupaten Malang lah jumlahnya sekitar berapa 4 juta lebih ya ini masyarakatnya. Katakanlah itu paling tidak 60% itu punya HP semua ini. Bagus dong, Pak. Ya, bagus, tetapi kemudian di dalamnya ini kan ya macam-macam Ya. informasinya. Ya. Nah, ini kan ini juga pengaruh, ada positif pada negatifnya. Positifnya ini bisa dilakukan, digunakan untuk mencari ilmu. Ya. Tetapi ilmu yang ada di sini, tapi kalau kita tidak bisa manage, kalau tidak bisa mengendalikan, ini akan berpengaruh buruk terhadap diri kita sendiri, terutama kepada kelompok kita. Maka tidak jarang sekarang itu banyak berita-berita bohong. Ya. Hoax ya. Iya, hoax. Yang akhirnya bisa mempengaruhi. Ya. Banyak kita itu kemudian terpengaruh oleh berita-berita hoax itu dan pada akhirnya menyesatkan. Ya, ini PR kita. PR kita dan menjadi masalah ini di bangsa kita. Ya. Jadi makanya menurut saya sekarang ini masih kita tetap terjajah. Ya, terjajah. Masalah ekonomi juga begitu. Gimana Pak kalau menurut ada nggak solusi nih? Masalah Ya, ekonomi. masalah ekonomi ini kan harusnya ekonomi kemasyarakatan ya. Ekonomi yang kita berbasis kemasyarakatan. Jadi kalau kita sekarang kita lihat ya di sana-sana itu yang namanya pengusaha yang di sana kan sudah banyak, di mana-mana tempat mesti ada itu. Sekarang pasar yang pasar rakyat itu Tradisional. ya, tradisional itu sekarang sudah mulai habis sekarang udah. Padahal di sana itu kalau kita bisa lihat ya, orang-orang ke pasar tradisional itu ternyata bisa membangun simakrama. Ya, kalau di Hindu ada bahasanya simakrama itu. Simakrama. Iya. Ya. Begitu datang ketemu sama temannya, "Lho yu, kowe suwe ra ketemu, kowe nang ndi iki? Anakmu wis pira?" gitu. Wis kerjamu nang ndi dan sebagainya kan gitu. Ya. Lulus tukune yang ngono, tadi tawar-menawar, penak, lemah lembut gitu. Ya. Ya. Kurang meneh tak tambahi ya, gak apa-apa wis gitu kan. Iya. Jadi seperti itu, enak. Iya. Jadi didengar. Luwes gitu, melatih Ya. keluasan ya. Ya, didengarkan itu, orang mendengar itu sangat enjoy. Jadi sepertinya bangsa kita itu tetap dalam naungan kekeluargaan. Ya. Tidak ada gap gitu loh. Jadi ya wis lek kurang, ya wis gak apa-apa lah ngono. Pokok ora kakeh. Ya meneh tak sauri dan macam-macam seperti itu. Jadi dibangun simakrama itu di dalam pasar rakyat itu. Ya. Nah, ini sudah terkikis ini. Sudah jarang ada. Sekarang di mall gitu ya. Di macam-macam itu ya, sekarang di mart itu. Ya. Udah di sana begitu masuk kepentingannya udah diem aja, ambil langsung bayar, pulang dah. Kadang-kadang ketemu tetangganya saja nggak nyapa. Ya. Gitu. Nah, ini terjadi sekarang. Betul. Ya. Ini kan sebetulnya tidak membangun sebetulnya. Ya. Nah, sementara orang-orang yang kecil, yang pengusaha kecil, yang modalnya tidak mampu, dia ya belajar jualan di pinggir-pinggir jalan, ya itu udah tidak laku sekarang, sudah tidak laku, dan padahal dia butuh untuk menyambung kehidupannya. Dan untungnya juga nggak banyak. Untungnya juga nggak banyak itu. Ya. Ini yang menjadi masalah sebetulnya kalau kita mau jujur. Makanya kita punya satu harapan. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini ekonomi kerakyatan kita ini bisa terus dibangun. Tetap berdenyut. Iya. Saya bilangnya begitu, Pak ya. Harus seperti itu. Sekarang itu yang masih tetap eksis itu di petani. Ya. Petani itu sebetulnya bukan pekerjaan yang nista loh sebetulnya. Justru kalau kita mau jujur, petani itu seorang
pekerja yang luar biasa. Ya. Coba kalau kita mau lihat di dapur ya, kita masuk dapur. Apa yang ada di dapur sana? Di sana ada nasi, ada kue, ada minum, ada macam-macam. Itu semuanya dari makanan dari petani semuanya. Ada tepung. Tapi kemudian petani kadang-kadang orang tidak mau ngaku secara jujur. Kalau dia diundang di sekolah sebagai wali murid itu, pekerjaannya apa Pak? Kulo izin, kulo swasta gitu ya. Padahal dia petani, swasta, padahal dia nggak swasta. Dia malu, padahal tidak boleh malu. Makanya petani itu harus bangga gitu. Ya. Jadi kembali lagi masalah kita yang ada di bangsa kita di Indonesia ini masih ada, terutama ekonomi itu. Ya. Ya Pak, kalau melihat dari sikap gotong royong guyup rukun kita ya, air yang ini kan budaya kan sebenarnya Pak, budaya yang kita dapat dari kita minum airnya di sini, kena mataharinya ya di sini, ya kan Pak, dengan musim yang relatif sangat ramah lah dibandingkan dengan salju semacam itu Pak. Mungkin kalau saya sih asumsi positive thinking aja ya kalau melihat ke depannya gitu Pak ya. Mungkin akan terjadi seperti berbelanja. Saya juga bayangin gitu, yo saya masih ke pasar Pak, saya masih senang belanja di pasar, ngobrol mbak ibu-ibu tuh konono aku iki lho gitu. Yo kadang-kadang lomboke wis alum, saken tambahan Pak, tak tuku. Ya wis Bu, ini tomat gitu kan. Ada perasaan apa ya, menyentuh gitu. Jadi kita tetap terjalin kasih sayang iku lho Pak. Kasih sayang rasa kemanusiaan. Iya, peduli. Itu kerinduan. Itu ada di Pancasila itu. Itu kan kita gitu. Dan ketika kita dijauhkan dari rasa-rasa itu, terus nang nih hipermart gitu Pak, kita kayak ngerasa canggung sendiri loh Pak. Aku kok koyo gak nyaman sih, yo Mas yo. Jarang Pak saya ke hipermart terus terang Pak. Iku kadang iso tutup kabeh iku malahan gantian sing tradisional sing balik maneh. Tapi mungkin pasar-pasar perlu juga dirawat ya, gak bolong kabeh, kejeglong banjir. Kemarin tuh iki ono pasar kate dibangun tapi tidak setuju. Seperti itu tuh memang mungkin perlu ya untuk disosialisasikan lah Pak kembali. Iya. Saya sih Pak, nggak khawatir sebenarnya Pak kalau ngelihat dari hakikatnya kita loh ya, hakikatnya nilai-nilai kita gitu loh. Iya. Inilah yang dimaksud dalam bahasanya Pak Jokowi kemarin dulu itu ya. Saya Pancasila, saya Indonesia itu. Jadi artinya terjemahannya kan luas sekali. Ya. Termasuk jenengan tadi datang ke pasar melihat orang yang sudah urung payure ini rasa kemanusiaannya. Jadi Pancasilanya ada di sini, saya Pancasila, saya Indonesia. Jadi rasa-rasa seperti ini tidak semua orang memiliki. Ya. Jadi rasa akunya saja yang sekarang banyak dimiliki oleh teman-teman kita, gitu loh. Nah, untuk mengembalikan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa percaya bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri itu. Ini harus terus kita sosialisasikan. Karena apa? Kalau tidak kita bersama-sama, kita tidak akan kuat gitu. Maka kemudian kalau ada orang yang mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar itu ya. Ini berarti dia kurang memahami. Itu berarti latah, Pak. Iya toh Pak, kan aku seneng latah Pak, ayo melo. Ya makanya kalau dulu itu ya, kalau kita mau mengingat dulu itu ya, kalau apa yang kita minum kan air Indonesia, yang kita injak juga tanah Indonesia, kita makan ya juga hasil dari tanah Indonesia. Kemudian kita tidak senang dengan Indonesia, ini kan orang-orang seperti ini perlu untuk diberikan pemahaman. Perlu dibawa ke psikolog. Ya itu mungkin latah Pak ya. Baik, pemirsa Dharma TV, ada pertanyaan nih Pak Tomo. Karakter apa yang harus tetap dipertahankan
di era milenial. Karakter apa? Jangan jawab dulu, Pak. Ya. Baik, pemirsa Dharma TV, apakah kita sudah berkarakter milenial? Tapi bagaimana sebenarnya karakter milenial yang diharapkan? Kita akan diskusikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi beserta Pak Sutomo Adiwijoyo, dan tentunya kita bahas tentang merawat semangat kebangsaan. Baik, Pak Tomo, kita tadi terpotong dengan sebuah pertanyaan, karakter apa sih yang sebenarnya harus tetap dipertahankan di era milenial ini, Pak? Menurut penjenengan. Baik, Bu Sada ya? Ya. Ya. Begini Bu, jadi memang sekarang ini eranya sudah milenial ya. Ya. Jadi era yang sekarang ini kalau kita lihat semuanya sudah serba canggih, serba modern ya. Tetapi kemudian kalau kita perlu pahami dalam era-era yang milenial ini juga kadang-kadang kalau kita tidak jeli, kita tidak teliti bisa menjerumuskan kita sendiri gitu. Ya. Maka kemudian kita harus kembali lagi kepada jati diri kita gitu. Jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini yang majemuk, yang terkenal dengan peradabannya, yang terkenal dengan rasa tepo selironya itu, ya. Rasa ingin andarbeni, rasa ingin serawung dengan yang lain, gotong royong, sesama tetangga, sesama kelompok. Ini sebetulnya budaya tradisi yang sudah dilaksanakan oleh para nenek moyang kita dulu. Jadi dulu itu kalau ada orang yang punya niat mau ngerenovasi rumahnya itu, tetangga-tetangga yang diberitahu ataupun yang tidak diberitahu, dia akan datang. Ya, dia akan datang, dia akan lepaskan pekerjaannya, dia akan terus ikut di sana. Karena apa? Rasa kamanung sane ini, ya, rasa tresnone karo seduluran itu. Rasa tresno. Iya. Jadi cinta kasih, rasa sedulurane, supaya nih apa? Ora hilang sedulurane gitu. Jadi tidak ada rasa karena terpengaruh dengan sungkan itu enggak. Sungkan kok harusnya bagaimana sungkan, Pak? Sungkan yang bener loh, Pak. Sungkan itu kan begini, kadang-kadang jadi gak jujur. Iya. Iya kan ada seperti sungkan itu kan dibuat semacam alasan kadang-kadang ya. Aku wis gak ngrewangi ngono lah, sungkan. Itu sebetulnya salah. Itu. Jadi lakukan itu dengan dasar ketulusan, karena dasarnya apa? Kita sama-sama saudara. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Ini. Jadi rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan ini yang harus mendasari. Lah, inilah yang mulai terkikis ini. Ini yang sudah mulai hilang ini. Itu sila kedua loh, Pak. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kurang, Pak ya, berarti yang kita koreksi diri nih ya. Ditutup tahun ini ya. Rasa kemanusiaan, saya sambil merefleksi diri nih, Pak. Iya. Jadi baik. ini yang sudah mulai kurang ya. Oke, tolong menolong mau ya. Iya, tolong menolong. Jadi rasa musyawarahnya ini dalam sila keempat ini ya. Rasa musyawarah ini kan jarang juga dilakukan oleh teman-teman kita, oleh bangsa kita itu ya. Ayo rundingan sepakatan ya apa penake kanggo kerukunan, kanggo kebersamaan, kanggo bangun jalan dan lain sebagainya. Ini sudah mulai hilang juga. Ya. Ini makanya perlu untuk kita gali ya, kita bangkitkan kembali. Ya, caranya dengan apa ya? Dengan cara-cara seperti itu melalui Dharma TV. Ini cuma ngeling no, Pak. Iya. Tapi saya rasa pengaplikasian kali ya. Iya. Ketika di sekitar rumah kita masih ada orang yang memang mungkin kurang mampu. Iya. Apa di kompleks-kompleks sudah nggak ada orang kurang mampu apa, Pak? Oh ya banyak. Tapi kadang-kadang juga individu, Pak, nggak mau cerita ya kan, nggak mau diskusi. Kalau dia punya masalah dipendem dewe di oma. Iya. Tanyanya Mbak Google. Nah ini kan makanya dalam era milenial ini seperti itu. Terus aku ini kapan nang simbah. Iya.
Makanya sekarang yang penting adalah yang harus kita pertahankan ini rasa kemanusiaan, rasa kegotong royongan, ya, rasa cinta kasih ini. Itu dasarnya, Ya, Pak. ya. Iya, betul. Terus Jadi- musyawarah itu memang kabeh diputusi dhewe, Pak. Iya. Mari Jadi- ngono grundel. Iya, jadi tidak boleh kita lakukan wis koyo beneri dhewe, wis pokoke koyo aku ae lek ngene ya enggak boleh seperti itu. Jadi karena apa? Kita kan hidup ini harus bersama-sama. Ya. Sebetulnya kembali lagi ke masalah rasa kebangsaan ini, ya. Kalau kita sama-sama memahami ya, kita itu apa sih hidup ini yang kita cari, gitu loh. Apa, Pak, yang dicari, Pak? Kita cari adalah kebahagiaan dan kedamaian. Lek basa Jawa niku wong urip sing digoleki ayem tentrem bagya mulya turut runtut selawase. Ini Itu semua agama mengajarkan itu harusnya. Iya. Mengajak ke situ harusnya. iya. Jadi cobalah dipahami, ayem tentrem bagya mulya. Itu luar biasa loh. Ya. Jadi ayem yo tentrem. Bagya mulya. Mulya iku uripe sarwa kecukupan. Bukan kecukupannya berarti sugih. Berlebih-lebihan gitu kayak. Bukan seperti itu. Cukup ya sama dia lah gitu. Ya, ya, Bagya mulya, ayem tentrem, turut runtut. Lah ini. Turut Turut runtut itu artinya tidak ada putusnya. Terus berkelanjutan. Ini kan membahagiakan. Ya toh. Iso tangun iku, Pak. Nah, makanya harus kita upayakan bersama-sama. Karena apa? Kalau ini konteksnya itu sama, tujuannya itu sama, misinya itu sama, ya kita lakukan bersama-sama. Disenggoyong bareng. Iya. Tak kira iso kalau memang gotong royong ya, Pak ya. Iya, jadi dalam langsung susah. dalam kehidupan kita itu kan kita mulai dari keluarga. Betul, Ya betul, toh? betul. Dari keluarga dulu. Jadi tujuannya wong urip iki apa sing tujuane? Ayem tentrem bagya mulya turut tuntut selawase. Iki dimulai teko keluarga dulu. Jadi dengan suami, dengan istri, dengan anak kita harus guyub rukun, bersatu. Kepingin apa rek dirundingno sik, ya toh? Ya. Seperti itu, kemudian musyawarah dalam keluarga juga kita lakukan, ya toh. Akhirnya terus anaknya njaluk apa iki ya diimbangno sik karo kemampuane. Ya toh, terakhir terjadilah keadilan itu. Jadi adil nyamang nang anake aja diimban cinde, imban siladan. Apa itu? Beda-beda no itu loh. Oh, pilih kasih. Pilih kasih itu. Jadi beda-beda no. Iya, Itu iya, kan iya. tidak boleh. Ini kita mulai. Jadi rasa kemanusiaan, rasa kebangsaan, saya Indonesia, saya Pancasila ini kita mulai dari keluarga kita dulu. Ayam tentrem bagya mulya Turut runtut selawase itu. turut runtut selawase. Nih, Iya. ingat-ingat nih Bapak Ibu. Wis gawe basa Jawa ae. Turut runtut ya. Iya. Nah, Jadi ini. kita mulai dari keluarga kita dulu. Betul, Kalau keluarga keluarga rukun, sudah ya. rukun, kemudian mengembang kepada tetangga kita. Dalam tetangga kita tidak ada cekcok, tidak ada. Yuk, kowe kurang apa toh? Aku lombok ra duwe, ya wis tak kei. Gula kurang 2 kilo. Kayaknya lo. Sekarang kan Tuku jarang dewe. sudah ada kehidupan seperti itu. Bu Tuker-tukeran Sada. dulu. Iya toh. Tuker-tukeran. Aku gak ya kan tuker-tukeran. Salam enggak? Itu sama tetangga. Apa itu barter itu ya? Iya, barter, Pak. Kan asik itu, Pak. Aku Iya. terus wis dadi barang botok diteri. Ki lho. Aduh. Itu kita sudah pernah melakukan seperti itu. Kehidupan yang dulu-dulu seperti itu. Iya, iya, Masyarakat iya. Indonesia itu tidak pernah cekcok. Ya, yang ada adalah Peduli ngono ya. ya, ini betapa indahnya. Iya, Betapa benar, bahagianya sebetulnya. Kita kangen sebetulnya dengan Iya, suasana benar, seperti itu, itu ya. kita banget ya, Iya, Pak. iya. Jadi tidak mendengar suara-suara yang gaduh, tidak mendengar itu di sana ada demo, ada Iya lah, apa sih arek iku? konflik macam-macam Betul, betul, nyapo toh. Sing Nyapo digoleki toh. apa, ya toh? Benar-benar, Pak. Itu padahal kita itu ya urip iki gurung mesti, Bu. Ya sampai kapan tahun awak iki terus engko jange matine nganggo dalan sing piye awake dhewe ya ora ngerti, gitu. Jadi ada 3 rahasia dalam kehidupan ini yang manusia tidak ngerti sebetulnya. Ini Itu apa? rahasia Tuhan, ya. Apakah itu? Ya kapan tekoni rezeki awake dhewe ya nggak ngerti. Ya. Terus yang kedua, kapan tekone jodoh, ya toh. Ya, kemudian yang terakhir kapan pinestine mati itu. Oke.
Ini tiga rahasia Tuhan yang Oke, sama manusia ini tidak pernah. sebenarnya kalau di agama yang lain. Ya. Oke, Pak Tomo, waktu juga yang memisahkan kita. Ya. Mungkin Pak Tomo punya sedikit 2 menit aja. Apa yang bisa kita penjenengan simpulkan dari merawat semangat kebangsaan? Ya. Ya, monggo. Jadi begini pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, kita itu sebangsa setanah air. Kita adalah orang Indonesia yang berbeda-beda dari suku, agama, kepercayaan maupun warna kulit. Itu memang indah kalau kita lihat ya. Maka keindahan itu ayo kita jaga, kita rawat. Jangan perbedaan itu menjadi awal permusuhan kita, jangan. Maka rasa perbedaan ini harus kita kuatkan. Ya. Apapun agamamu, apapun warna kulitmu, apapun sukumu, tetap kita itu adalah orang Indonesia. Maka rasa kebangsaan, rasa nasionalisme harus kita kuatkan. Bagaimanapun caranya, kita harus tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih Pak. Baik Pak Tomo, terima kasih banyak. Baik pemirsa Dhamma TV, saya sangat terkesan sekali dengan pembicaraan pada kesempatan kali ini, di mana sebenarnya hakikat dari diri kita yang harusnya ada Pancasila di dada kita. Kenapa? Pancasila lahir dari hakikat, watak, sikap, sifat, bahkan budaya kita sebenarnya sebagai bangsa Indonesia. Kebersamaan, kepedulian, gotong royong, guyup rukun. Coba di pasar tradisional kita masih bisa berdialog dengan sangat enak, bisa membantu yang lain, ada penjual yang tua, kita bisa merasa kasihan dan membeli seperti itu ya. Kemudian itu tidak terjadi ketika kita di hypermart atau di supermarket ya, kita cuek ya, kita rindu. Dan ketika bertetangga pun kita bisa antar-antaran botol, antar-antaran makanan, dan itu, aduh saya rindu sekali seperti itu. Dan kita semua rindu akan hakikat diri kita, yaitu Pancasila. Ya, itulah sifat dan watak kebangsaan kita. Jangan lupakan Pancasila harus tetap hidup di dalam hati kita. Baik pemirsa Dhamma TV, semoga saja pembicaraan ini menjadikan lahirnya kembali atau mengulik kembali sifat-sifat dasar keagungan, keanggunan, keindahan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih, dan tentunya beserta kru Dhamma TV mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya adalah semoga semua makhluk hidup berbahagia.